Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Fitriani SPDI. Saya adalah seorang guru di SDIT Alfitian School Goa. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 21000123516. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SDIT Alfitian School Goa pada kelas 6 dengan materi halal dan haram. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Akhwat, kaifa halukum? Bikhair walhamdulillah wa anti ya Ustazah. Alhamdulillah bikhair. Baik akhwat, Masya Allah. Alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali ya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Baik, nah untuk lebih berkahnya kegiatan kita pada hari ini ya, kegiatan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan terlebih dahulu berdoa. Siapa yang pimpin doa hari ini? Oh ya, ketua kelas kita ya. Silakan ketua kelas maju ke depan. Labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya akhwat, mengawali pembelajaran kita pada hari ini Ustazah mau mengecek dulu kehadirannya ya. Adakah di antara kalian atau teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Ustazah. Alhamdulillah. Baik, hadir semua. Ustazah absen dulu ya. Hadir semua. Iya, alhamdulillah usaha checklist semuanya yang hadir untuk hari ini. Iya, alhamdulillah nak. Semoga ke depan pun seperti itu ya. Kita bisa semua hadir di kelas ini dengan baik ya. Baik. Nah, akhwat, mengawali kegiatan pembelajaran, Ustazah mau mengecek dulu ya kerapihan-kerapihannya semua. Apakah kursinya sudah rapi semua nak? Sudah Ustazah. Baik, kemudian pakaiannya ya, silakan dirapikan, tidak ada rambut yang terlihat. Baik, sudah rapi semuanya, baik. Nah, sekarang karena semua posisinya sudah rapi, kita akan memulai pembelajaran. Langkah awal yang akan Ustazah perlihatkan adalah Ustazah akan memperlihatkan terlebih dahulu kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama sebelum pembelajaran? Silakan diperhatikan ke depan. Ya. Nah, kesepakatan kelas yang akan kita sepakati sebelum kita belajar adalah tertera di depan. Yang pertama, Ustazah berharap anandaku semua tepat waktu masuk kelas. Ini sudah terrealisasi, semuanya tepat waktu masuk ke dalam kelas, menyimak penjelasannya guru pada saat menjelaskan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memahami ya. Menjaga kebersihan dan kerapihan kelas, berbicara dengan sopan, menghargai pendapat orang lain dan bekerja sama, serta saling membantu satu dengan yang lainnya.
Bisa disepakati? Bisa. Alhamdulillah. Atau ada yang tidak sepakat kesepakatan kelas kita di depan? Sepakat semua? Baik, bismillah kita jalankan ya. Oke, kita jalankan selama proses pembelajaran. Nah, selanjutnya Ustazah mau mengecek dulu bagaimana kesiapan dan konsentrasi belajarnya dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ada yang hafal lagunya Garuda Pancasila? Kita menyanyi sama-sama ya lagu Garuda Pancasila. Ustazah tampilkan di depan, kemudian kita bernyanyi secara bersama-sama. Oke ya? Silakan berdiri semua di tempatnya. Ya, berdiri sambil boleh bertepuk tangan ya. Kita mulai. Abang, bagian ke depan ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Silakan duduk semuanya. Syukran ya. Nah, sekarang akhwat, kita sudah bernyanyi ya. Nah, selanjutnya Ustazah akan menyampaikan penilaian aktivitas pembelajaran kita hari ini. Selama pembelajaran, ada beberapa aktivitas yang akan Ustazah nilai. Apa saja itu? Silakan dicermati ya. Yang pertama terkait dengan kemandirian. Kemandiriannya anandaku semua Ustazah sebentar akan nilai ya. Kemudian yang kedua adalah musyawarah. Ya, bermusyawarah. Kenapa? Karena sebentar kita akan bekerja kelompok. Selanjutnya adalah terkait dengan toleransi. Ya, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Apalagi sebentar kita akan bekerja kelompok secara acak. Paham tuh? Pahimnya. Baik, Masya Allah. Seperti itu nah ya. Nah, sekarang akhwat, sebelum mengawali pembelajaran, Ustazah mau mengecek dulu pemahaman awalnya semua. Kira-kira terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, sampai di mana pemahaman awalnya semua anandaku ini. Nah, mengecek pemahaman awalnya kalian, Ustazah akan mengecek melalui pertanyaan dengan menggunakan permainan pada aplikasi Kahoot. Oke, sekarang silakan naikkan semua HP-nya. Nah, silakan naikkan semua HP-nya. Nah, di depan sudah ada aplikasi, silakan masuk semuanya ya. Sudah masuk semua? Sudah. Sekarang kita mulai. Silakan dijawab pertanyaan yang tertera di depan. Ya, kita lihat ya pertanyaan yang pertama. Satu pertanyaan waktunya 20 detik. Silakan diperhatikan. Apa yang dimaksud dengan makanan halal? Silakan dijawab. Silakan pilih jawabannya. Apa kira-kira jawabannya? Ya, sudah? Sudah. Sudah. Kita lihat. Tunggu ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Kira-kira berapa orang yang benar? Oke, betul semua. Baik akhwat, sekarang Ustazah akan memberikan salah satu pertanyaan ya. Pertanyaan apa lagi namanya? Pemantik yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan halal haram ya. Ada yang tahu di antara kalian apa yang disebut dengan halal dan haram pada pertemuan sebelumnya? Saya. Oke, coba Eca. Halal adalah diperbolehkan dikonsumsi sesuai dengan aturan syariat. Oke, betul sekali. Masya Allah. Sekarang Ustazah akan berikan contoh pertanyaan pemantik di awal pembelajaran ya, supaya kalian bisa termotivasi untuk mengetahui pembelajaran kita. Yang pertama, adakah yang pernah melihat logo halal tertera pada produk makanan dan minuman? Saya. Pernah?
pernah melihat ya. Baik, semuanya pernah melihat? Pernah. Kemudian yang kedua, apa kira-kira tujuan logo halal itu tertera pada makanan? Ada yang tahu? Ya, coba. Memberikan kepastian kepada konsumen muslim rasa aman mengkonsumsi atau gunakan produk. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Oke, Ahwat, selanjutnya Ustazah akan memperlihatkan tujuan pembelajaran kita ya. Silakan diperhatikan ke depan. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita terkait dengan apa sih materi yang akan kita pelajari hari ini? Apa materinya? Oke, nah tujuan pembelajaran yang akan kita perlihatkan ya pada kegiatan hari ini itu adalah terkait dengan materi halal haram ya, seperti itu. Ya, setidaknya ya beberapa ya. Ini, jadi Ahwat, yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita adalah Ananda diharapkan untuk mampu. Tunggu sebentar ya. Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Peserta didik mampu menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Seperti itu ya, paham semua sampai di sini? Oke, baik. Nah, sekarang supaya lebih semangat lagi, Ustazah berikan dulu ice breaking. Bisa? Bisa. Silakan berdiri semua di tempatnya dulu. Ada yang hafal tepuk konsentrasi? Ada. Coba Ustazah tes. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk fokus. Mengingat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali di tempatnya. Selanjutnya, Ahwat, kita masuk pada materi. Siap semua menerima materi? Siap. Perhatikan ke depan, Ustazah akan memperlihatkan materi kita hari ini ya. Perhatikan. Ahwat, kita akan belajar terkait dengan halal dan haram. Berbicara tentang halal dan haram, nak, kalian harus mengerti dulu apa itu halal, ya. Nah, halal itu Ahwat adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam, baik itu mengkonsumsinya ataupun menggunakannya ataupun melakukannya, itu yang disebut dengan halal. Sedangkan haram adalah kebalikannya, segala sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Oke, selanjutnya dasar ketentuan halal dan haram itu, nak, Allah sudah memberikan kita peringatan dalam Al-Quran. Seperti yang tertera di depan, dalam beberapa ayat Al-Quran ada beberapa pembahasan tentang halal dan haram. Seperti misalnya dalam surah Al-Baqarah dijelaskan ya. Dalam surah Al-Ma'idah ternyata Allah juga jelaskan. Jadi tidak ada keraguan bagi kita untuk memahami yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Ya, seperti itu. Selanjutnya, Ahwat, ada beberapa contoh makanan yang halal yang boleh kita konsumsi. Misalnya daging, tapi tidak semua daging itu halal ya. Yang daging yang termasuk kategori halal itu adalah yang disembeli dengan cara yang syar'i. Apa itu cara yang syar'i? Sesuai dengan ketentuan syariat Islam, ya. Kemudian ada sayur-sayuran, buah-buahan, minuman seperti air dan susu itu masuk dalam kategori halal. Bagaimana yang haram? Nah, kita lihat. Bagaimana dengan yang haram? Ahwat, banyak dijelaskan dalam Al-Quran contoh-contoh makanan yang haram ya. Misalnya daging yang tidak disembeli dengan nama Allah. Kita potong ayam, tapi kita potong ayam semau tak saja tanpa menyebut nama Allah, maka dagingnya itu haram dimakan. Selanjutnya misalnya darah ya. Darah itu misalnya ada orang yang membekukan darah, kemudian dia makan, maka itu haram hukumnya. Hewan yang bertaring, ini contohnya. Seluruh hewan bertaring, maka dagingnya haram dimakan, ya. Oke. Nah, selanjutnya
Selain makanan, perilaku pun ada yang kategorinya halal, ada yang kategorinya haram. Contoh perilaku yang halal, berbuat baik nih, dia membantu orang lain, dia salim dengan orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Itu semua adalah contoh-contoh perilaku yang baik, nah, yang halal untuk dilakukan. Selanjutnya, bagaimana dengan yang halal? Haram ya? Yang haram misalnya seperti ini, dia mencuri, dia menyontek, itu perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam, sehingga hukumnya adalah haram, ya, seperti itu. Itu untuk perilaku. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari gimana, Ustazah? Ini caranya ya. Penerapannya seperti ini. Memilih makanan yang baik, ya. Seperti itu. Memilih makanan yang baik, itu contohnya. Kemudian selanjutnya adalah menjaga kebersihan. Jaga kebersihan tak, ya. Seperti itu. Jadi akhwat, pada saat kalian menggunakan pakaian, jaga ya, supaya misalnya pakaian kita bisa digunakan untuk sholat, nak, ya. Dijaga kebersihannya, ke toko lihat label halalnya. Makanan sebelum kita membeli, lihat komposisinya. Itu cara penerapannya, ya. Oke, paham tuh? Paham. Sekarang untuk lebih jelasnya Ustazah mau putarkan dulu video. Ustazah sudah menampilkan materi, sekarang saatnya Ustazah menampilkan videonya supaya kalian lebih paham. Kita lihat sama-sama ya. Oke. Kita coba lihat sama-sama. Ya, silakan disimak, nak. Materi terkait dengan halal dan haram. Masuknya budaya-budaya luar ke Indonesia sudah menjadi pemandangan yang biasa kita saksikan. Mulai dari gaya berpakaian, gaya hidup atau lifestyle, hingga makanan. Gaya hidup dan makanan khas luar negeri yang datang dan diperkenalkan di Indonesia menjadi suatu hal yang baru dan menjadi sebuah tren di kalangan para anak muda. Video pembelajaran itu adalah menekankan kepada kita terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Jadi sangat penting itu, nah, untuk kita menerapkan ya, melihat materinya, kemudian melihat videonya, itu adalah hal yang sangat perlu untuk kemudian kita ketahui ya. Paham sampai di sini? Paham. Masya Allah, baik seperti itu, nah ya. Nah, sekarang selanjutnya Ustazah pikir kalian sudah memahami materi terkait dengan halal haram. Sekarang Ustazah coba mau arahkan kalian kepada permasalahan. Siapa kira-kira di antara kalian yang bisa menyelesaikan ini permasalahan ya? Nah, sekarang coba kita menyelesaikan permasalahan yang ada di depannya Ustazah. Kira-kira siapa di antara kalian yang bisa ya? Di depannya Ustazah ada beberapa produk. Sudah lihat? Sudah. Nah, kira-kira di antara kalian, Ustazah mau minta 3 orang ke depan memilih produk yang diinginkan. Siapa yang mau ke depan? Saya. Oke, Nikesha, Queen, dan Gina. Silakan coba maju ke depan mengambil produknya. Sekarang Ustazah bisa bertanya? Boleh. Boleh. Sekarang Ustazah bertanya mulai dari Nikesha. Nikesha pilih apa? Jeruk. Menurut Nikesha, produk yang Nikesha pilih itu halal atau haram? Halal. Halal, kenapa? Karena jeruk ini di dalamnya tidak terkandung hal-hal atau bahan-bahan yang menurut Islam itu tidak baik atau Oke, betul sekali ya. Jadi itu halal. Pintar, Masya Allah, tepuk tangan. Nah, Gina, gimana? Produk apa yang dipilih Gina? energi Ustazah. Bagaimana menurut Gina dengan produk yang dipilih? Halal karena di komposisinya tidak ada bahan yang Gina melihat dari segi komposisi. Ya, betul sekali Gina ya. Masya Allah. Pintar semuanya. Seperti itu nah ya. Pandai-pandailah
menganalisis produk yang akan kita beli. Ini analisisnya itu kayak gimana Ustazah? Pintar-pintar Ki melihat komposisinya untuk memastikan halal atau haram. Pintar-pintar melihat kandungannya. Dan pintar-pintar Ki melihat logo halal yang tertera di kemasan ya, seperti itu. Nah, Ahwat, selanjutnya dalam kegiatan kita itu, Ustazah juga mau memperlihatkan sebuah poster, ya. Ada poster yang Ustazah pegang. Kira-kira menurut kalian ini gambar apa? Sepatu. Oke, Ahwat, pernah melihat gambar sepatu dengan model seperti ini? Pernah. Oke. Perlu Ustazah tekankan, Nak, di balik cantiknya sepatu yang terlihat yang Ustazah pegang, ternyata ini adalah salah satu produk yang bahan utamanya pembuatannya itu dibuat dari kulit babi, ya, seperti itu. Nah, kira-kira menurut kalian produk yang seperti ini dibuat dari kulit babi boleh tidak kita gunakan sebagai umat muslim? Iya. Ada yang pernah bertanya seperti ini, tapi Ustazah itu kan tidak kita makan, ya? Betul, tidak kita makan, Ahwat, tetapi menggunakan produk yang melekat pada tubuh kita, jika itu berasal dari hal yang haram, maka tetap hukumnya adalah haram. Jadi tidak boleh, Nak, ya? Oke, paham tuh sampai di sini? Pahimnya. Baik, Ahwat, seperti itu ya. Nah, selanjutnya Ustazah sangat mengapresiasi ya apa yang sudah kalian pahami pada kegiatan kita hari ini. Nah, sekarang selanjutnya Ahwat, kita masuk pada langkah kegiatan berikutnya. Di langkah kegiatan berikutnya, kita akan lakukan secara berkelompok. Nah, kegiatan berkelompok kita seperti apa? Kegiatan berkelompok kita yang pertama adalah Ustazah akan membagi kelompok dulu. Cara membagi kelompoknya supaya semuanya adil, tidak pilih-pilih dan semuanya rata, kita pilih dengan sistem menggunakan gulungan kertas. Di dalam gulungan kertas ini, itu sudah ada nomor yang akan kalian ambil. Yang nomor yang kalian pegang, maka itulah yang akan menjadi kelompoknya. Oke? Baik, kita mulai. Silakan. Selanjutnya, Ustazah akan berikan gambaran apa yang akan kita lakukan ini berkelompok, ya. Seperti itu. Ahwat, sekarang Ustazah akan membagikan LKPD yang berupa petunjuk kerja yang akan kita lakukan. Nah, sebelum Ustazah bagikan ke masing-masing kelompok, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu. Ustazah akan membagikan LKPD. LKPD bentuknya seperti ini. Di dalam LKPD, anak-anak sekalian, ada petunjuk yang akan kita lakukan. Selain itu, di dalam LKPD terdapat barcode. Ya, di dalam LKPD terdapat barcode. Barcode ini adalah materi yang akan kalian simak terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas. Jadi tugasnya kalian adalah setelah LKPD ini sampai pada masing-masing kelompok, silahkan men-scan barcode-nya, simak materinya, setelah itu kerjakan instruksi yang ada pada LKPD. Bisa semua men-scan barcode? Bisa. Silahkan disiapkan HP-nya untuk men-scan materinya. Baik. Sekarang Ustazah bagikan ya setiap kelompok ya. Ustazah bagikan dulu. Nah, silakan. Kelompok 2. Baik. Ahwat, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian. LKPD ini setelah kalian kerjakan, ada beberapa yang akan Ustazah nilai ya dalam LKPD itu. Yang pertama, cek ya. Yang pertama, penyajian materinya. Jadi bagaimana cara kita menyajikan materi setelah kita kerja LKPD. Itu yang pertama yang akan Ustazah nilai. Paham tuh? Paham. Yang kedua adalah kemampuan menyusun kesimpulan. Di LKPD-nya akan ada rubrik menyusun kesimpulan. Di situ akan Ustazah nilai bagaimana kemampuan tak menyusun kesimpulan. Ustazah akan memberikan waktu kurang lebih 10 menit
Silakan mengerjakan LKPD yang sudah ada di depannya masing-masing secara berkelompok. Kerjasama ya. Silakan dimulai dari sekarang. Ya. Sambil Ustazah menilai ya. Ya, kelompok 1. Ya, di scan barcode-nya. Silakan men-scan barcode-nya ya. Oke. Silakan disimak dulu materinya, Nak, dengan cara men-scan barcode. Iya, ini kelompok 2 ya. Insyaallah. Baik. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya, Nak. Kira-kira ketika maju ke depan, siapa yang akan membacakan, memperkenalkan diri, membacakan hasil diskusinya, membacakan kesimpulan yang sudah diperoleh setiap kelompok, ya? Didiskusikan itu. Nah, sekarang Ustazah mau cek bagaimana sih hasil diskusi kelompoknya kalian? Apa hasil yang sudah diperoleh dengan cara mempresentasikan masing-masing kelompok di depan. Siap? Siap. Insyaallah. Baik. Sekarang kita mulai dari kelompok 1 dulu. Oke, silakan kelompok 1. Silakan maju ke depan kelompok 1, Nak. Iya. Silakan maju kelompok 1 di depan. Bisa maju-maju sedikit ke depan, Nak. Iya, baik. Teman-teman kelompok lain, mari kita menyaksikan dan melihat hasil presentasi kelompok 1 dengan saksama ya. Setiap kelompok memperhatikan, karena setelah temannya presentasi, Ustazah akan meminta kalian untuk menanggapi hasil dari diskusi temannya. Baik, kita persilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema halal dan haram. Ya. Silakan. Dibaca pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan pertama, tuliskan 4 contoh makanan atau minuman yang terdapat dalam video. Ya. Contoh pertama, burger. Contoh kedua, sayur. Contoh ketiga, minuman beralkohol. Contoh keempat, buah. Oke, lanjut. Nomor 2, dari 4 contoh makanan atau minuman di atas, manakah yang menurut kalian halal dan haram? Jelaskan alasannya. Oke. Siapa yang baca? Oke, silakan. Ada burger, sayur, buah yang halal karena bahan-bahan yang berasal dari hewan, tumbuh atau zat yang lain tidak dilarang oleh Islam. Oke. Selanjutnya, kesimpulannya. Ya, silakan. Kesimpulannya adalah pentingnya menerapkan ketentuan halal dan haram kehidupan sehari-hari karena membantu menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Makanan dan minuman halal terbukti bersih dan aman dikonsumsi. Sementara yang haram seperti alkohol dan zat memabukkan dapat merusak tubuh dan kesadaran. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, dari pemaparan kelompok 1, siapa yang mau menanggapi hasil dari apa yang telah dipaparkan oleh kelompok 1? Siapa? Oke, baik, silakan Atika. Terima kasih atas presentasi yang Oke, Masya Allah, good. Baik, silakan duduk untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Baik, nah sekarang Ustazah mau coba dulu cek bagaimana pemahamannya ya setelah beberapa kelompok tadi tampil. Ustazah mau mengajukan pertanyaan dulu. Siap untuk ditanya? Siap! Oke, yang pertama, apa yang kalian sudah pelajari tentang cara mengetahui makanan itu halal atau haram? Siapa yang bisa? Saya. Oke, coba Nadila. Tujuan logo halal pada Ya. produk memberikan kepastian kepada konsumen muslim bahwa makanan tersebut telah diperiksa sesuai syariat Islam. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, selanjutnya
Kira-kira menurut kalian, apakah cara yang kalian temukan untuk bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana caranya? Apa hal yang kalian bisa lakukan untuk bisa menerapkan, mengetahui makanan itu halal atau haram? Ada yang bisa? Siapa? Ada yang bisa? Oke, Ataya. Pentingnya mengetahui halal atau haram. Oke deh, tepuk tangan untuk semua kelompok ya, seperti itu. Nah, Ahwat, belajar tentang halal haram itu perlu ya untuk kemudian kita berupaya untuk memahami dengan baik dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Masya Allah. Sekarang Ustazah mau cek lagi bagaimana semangatnya sampai detik ini. Oke, bisa? Bisa. Oke, coba kita ada yang hafal tepuk oke? Saya. Coba Ustazah cek tepuk oke? Kasih O, kasih K, kasih E, oke. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan kalian penilaian formatif yang akan kalian jawab pada LMS Afdal masing-masing. Silakan naikkan HP-nya, jawab pertanyaan formatif yang ada pada LMS Afdal masing-masing. Silakan, Ahwat. Ya, oke. Silakan dijawab pertanyaan formatif ya. Sekarang Ustazah mau coba menyampaikan dulu. Ustazah mau cek dulu di antara kalian. Ada yang bisa menyampaikan kepada Ustazah apa yang telah dipelajari dari awal sampai akhir. Ustazah mau pastikan dulu apakah kalian paham materi kita hari ini atau belum. Nah, sekarang siapa yang bisa menyampaikan kepada Ustazah apa yang telah dipelajari terkait dengan materi halal dan haram? Siapa? Oke. Coba Fahira. Ketika kita ingin membeli sesuatu, kita harus memperhatikan komposisinya dan halalnya terlebih dahulu. Oke, Masya Allah, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Sekarang Ustazah mau cek dulu kira-kira perasaan kalian mengikuti pembelajaran seperti apa ya? Senangkah? Atau ada yang kurang senang atau seperti apa? Silakan membuka LMS Afdalnya, ada pertanyaan refleksi yang bisa kalian isi terkait dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silahkan. Pertanyaan refleksi di aplikasi Afdalnya masing-masing. Jadi ada dua ya, pertanyaan refleksi dan pertanyaan terkait dengan penilaian diri. Ya, jadi kalian nilai dirinya ya selama mengikuti pembelajaran ini. Silahkan. Ini sudah berhasil masuk? Oke. Ada yang tidak berhasil masuk? Bisa semua ya? Oke, silakan dijawab, Nak. Refleksi dan penilaian diri. Oke. Iya, betul. Ya, kenapa tadi? Iya di Afdal, Nak. Oke, silakan. Sudah, Masya Allah. Ya, oke, sudah baik. Sudah disampaikan unek-unek dan perasaannya hari ini mengikuti pembelajaran. Oke, nanti saya cek di Afdalnya ya bagaimana. Oke, baik. Nah, sekarang untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran kita pada hari ini, silahkan kalian menjawab pertanyaan sumatif harian di LMS Afdalnya ya. Penilaian diri tadi sudah kan? Sudah. Oke, baik. Seperti itu ya. Jadi, pertanyaan terkait dengan penilaian diri sudah dijawab di Afdalnya masing-masing? Sudah. Oh, seperti itu ya. Oke, jadi Ahwat, upayakan Ki untuk dalam setiap sesi pembelajaran, kita bisa mengevaluasi diri kita. Nah, selanjutnya Ahwat, kita sudah melakukan evaluasi. Sekarang Ustazah mau mengecek siapa di antara anak-anaknya Ustazah yang bisa menyampaikan kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini. Ada di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, Nadila. Coba kita dengarkan dari Nadila. Ketika kita memberikan, Ya. kita harus mengetahui itu. Mungkin kita bisa melihat dari logo halalnya atau dari Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi untuk temannya. Apa yang disampaikan temannya? Sesungguhnya itu adalah
hal yang betul-betul harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ahwat, kita sebagai seorang muslim nak, wajib kiranya untuk selalu berhati-hati melihat apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, perilaku kita, memastikan bahwa produk yang kita gunakan itu halal, makanan yang kita konsumsi itu halal, dan apa yang melekat dalam tubuh kita ini harus kita pastikan itu adalah halal ya. Sekarang Ustazah mau menyampaikan terkait dengan materi yang akan kita pelajari pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya anandaku sekalian, kita akan belajar terkait dengan materi Khulafaur Rasyidin. Dan marilah kita menutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin temannya berdoa di depan. Berdoa dengan khusyuk ya. Semoga Allah memberikan kita kemudahan mengaplikasikan materi kita hari ini. Silakan ketua kelas. Labbaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya robbal alamin. Baik, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, syukran Allah.